Tampilan visual merupakan peta Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan 1945 sampai 1949, memperlihatkan suasana perang dan ketegangan politik antara Indonesia dan Belanda. Pada akhirnya 1947, Republik Indonesia dan Belanda terlibat dalam konflik bersenjata setelah agresi militer Belanda yang pertama. Untuk menyelesaikan konflik ini secara diplomatik, Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk Komisi Tiga Negara K3N yang akhirnya membawa kedua belah pihak ke meja perundingan di atas kapal USS Renville. Peristiwa Renville adalah salah satu momen penting dalam sejarah diplomasi Indonesia selama masa revolusi. Perundingan ini diadakan pada Januari 1948 di atas kapal USS Renville dengan harapan mencapai kesepakatan damai antara Republik Indonesia dan Belanda. Namun, apa yang sebenarnya terjadi selama perundingan ini dan bagaimana dampaknya bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia? Peristiwa Paralisis pertama, seorang sejarawan memberikan penjelasan tentang proses perundingan Renville. Gambar dan dokumen arsip dan perundingan dipromosikan wilayah. Sejarawan, perjanjian Renville diadakan setelah Belanda melancarkan agresi militer pertama pada Juli 1947. Komisi Tiga Negara yang terdiri dari Amerika Serikat, Belgia, dan Australia menjadi penengah dalam perundingan. Di bawah perjanjian ini, Indonesia harus mengakui garis Karno yang berarti bahwa Belanda secara de facto menguasai sebagai besar wilayah Indonesia di luar Jawa dan Sumatera. Seorang pakar politik menganalisis dampak politik dan militer dari perjanjian Renville bagi Indonesia. Perjanjian Renville memiliki dampak besar bagi Republik Indonesia. Secara politis, kesepakatan ini membuat wilayah Republik menjadi semakin sempit, terutama di Pulau Jawa. Selain itu, tentara Indonesia yang berada di wilayah yang diklaim oleh Belanda terpaksa melakukan long march untuk mundur ke wilayah yang dikuasai Republik, seperti yang dialami divisi Siliwangi dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Secara tidak langsung, hal ini memicu ketidakpuasan di kalangan militer dan rakyat. Tentu saja Republik yang kala itu menjabat sebagai perdana menteri memainkan peran sentral dalam perundingan itu. Namun keputusan-keputusan yang diambil selama perundingan Renville dianggap oleh banyak pihak di dalam negeri sebagai terlalu lemah, sehingga posisinya pun tergoyahkan. Tak lama setelah itu, Amir harus mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Muhammad Hatta. Peristiwa Renville memberikan pelajaran penting bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi negosiasi internasional. Meskipun perjanjian ini menguntungkan Belanda, Indonesia tetap berusaha mempertahankan posisinya di panggung diplomatik. Apa saja pembelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Para panelis menyimpulkan pentingnya kesiapan dalam bernegosiasi dan menjaga konsolidasi internal, terutama dalam situasi sulit seperti masa revolusi. Kesimpulannya yaitu peristiwa Renville adalah bukti nyata bagaimana diplomasi dan kekuatan militer berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Meskipun perjanjian ini memperpenting wilayah kekuasaan Republik, tekad bangsa untuk terus berjuang tidak pernah surut. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua, bahwa dalam setiap perundingan, kesiapan dan solidaritas menjadi kunci utama. Visual menutup dengan pemandangan kapal USS Renville dan para negosiator yang berada di atas kapal diiringi dengan teks "Perjuangan belum berakhir" dan "Sejarah terus mengingatkan". Terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi. Teman-teman, tolong rangkum hasil diskusi kita hari ini dan kita akan segera membuat laporan. Sekian, terima kasih.